Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi hukum Islam, definisi kaidah-kaidah hukum Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agi Insapalwa 105190013 dan teman saya Putri Rizky Ramadhani NIM 105190083 serta Jumaira 105190084. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil presentasi kami tentang studi hukum Islam, definisi kaidah-kaidah hukum Islam. Dosen pengampu Dr. Handes Dr. Maryani SAG MHI, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Qawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Dalam bahasa Arab, kaidah memiliki banyak arti, diantaranya al-asas, dasar pondasi, al-qanun peraturan dan kaidah dasar, al-mabda prinsip, dan al-nasak metode atau cara, al-qidah cara duduk yang baik atau yang buruk, kod ar-roju'ul istrinya, Zulqa'dah nama salah satu bulan Qamariyah yang mana orang-orang tidak mengadakan perjalanan di dalamnya, dan lain sebagainya. Dari seluruh arti tadi dapat kita simpulkan bahwa kaidah secara bahasa artinya tidak akan keluar dari dasar atau pondasi dan tempat sesuatu. Oke, yang B, kaidah-kaidah usuliyah. Yang pertama itu ada Al-Qur'an. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan manusia dari kegelapan. Yang kedua, As-Sunnah. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengutusnya sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk umat manusia dengan tujuan menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umat. Yang ketiga, ada ijma. Di antara kaidah-kaidah usul yang diambil dari ijma adalah ijma sahabat bahwa hukum yang dihasilkan dari hadis ahad dapat diterima. Ijma sahabat bahwa hukum terbagi menjadi 5 macam. Ijma sahabat bahwa syarat Nabi Muhammad menghapus seluruh syariat yang sebelumnya. 4. Akal. Akal memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam karena kita tidak akan faham Islam tanpa akal. Sebagai contoh, apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada? Jika dijawab Al-Quran, apa dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar ada dari Allah? Jika dijawab izaz, apa dalil yang menunjukkan bahwa izazul Quran sebagai dalil bahwa Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa Islam tidak akan kita pahami tanpa akal. Oleh karena itulah akal merupakan syarat taklif dalam Islam. Yang kelima, perkataan sahabat. Di antara kaidah-kaidah usul yang diambil dari perkataan-perkataan sahabat Rasulullah SAW adalah hadis-hadis ahad zoniyah, ukiyas adalah hujjah, hukum yang terakhir menghapus hukum yang terdahulu. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jumaira. C. Rukun-rukun dan syarat kaidah usul. Rukun-rukun kaidah usuliyah. Ketika kita melihat sebuah kaidah usul, lil qurur an-nahi, larangan menunjukkan pengulangan, umpamanya kita akan menemukan 4 rukun. Di dalamnya 1. Maudu atau tema, yaitu an-nahi. 2. Mahmul, yaitu at-takrir. 3. Penisbatan antara keduanya, yaitu ketergantungan rukun kedua dengan rukun pertama. 4. Terjadi atau tidaknya rukun ketiga pada rukun keempat. D. Hubungan antara kaidah-kaidah usul dengan usul fiqh. Ketika kita melihat definisi dari usul fiqh dan kaidah-kaidah usul, akan jelas sekali perbedaannya antara keduanya. Tapi meskipun demikian, keduanya tidak akan bisa dipisah karena ilmu kaidah-kaidah usul merupakan bagian dari ilmu usul fiqh. Adapun perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. 1. Mayoritas kaidah-kaidah usul adalah nilai yang diambil dari usul fiqh, atau usul fiqh jauh lebih luas pembahasannya daripada kaidah-kaidah usul. 2. Perbedaan dalam segi maudu atau tema. Tema kaidah usul adalah usul fiqh itu sendiri. Adapun tema usul fiqh adalah al-adilah al-ijma'iyah min hausu dabti al-fiqh.
Yang ketiga, dari segi tujuan. Tujuan dari kaidah-kaidah usul adalah menyempurnakan usul fiqh dengan cara menyempurnakan nilai-nilai usul dengan lafaz yang singkat. Perbedaan antara kaidah-kaidah usuliyah dengan kaidah-kaidah fikihiyah. Satu, kaidah usul pada hakikatnya adalah kaidah istidlaliyah yang menjadi wasilah para mujtahid dalam istinbat atau pengambilan sebuah hukum syariah amaliyah. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Dua, kaidah usul dalam teksnya tidak mengandung asrarus syar'i, rahasia-rahasia syar'i, tidak pula mengandung hikmah syar'i. Tiga, kaidah usul kaidah yang menyeluruh atau kaidah kuliah dari mencakup ke seluruh furu' di bawahnya. Faedah kaidah-kaidah usul fiqh dan kedudukan di antara ilmu syara'. 1. Faedah kaidah usul fiqh di antara faedah kaidah-kaidah usul fiqh adalah 1. Dapat mengangkat derajat seseorang dari taklid menjadi yakin. 2. Kaidah-kaidah usul merupakan asas dan pondasi seluruh ilmu Islam lainnya. 3. Dengan memahami kaidah-kaidah usul, seseorang dapat dengan mudah mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum syar'i al-far'iyah dari dalil-dalil langsung dan terus melaksanakan. 2. Kedudukan kaidah-kaidah usul fiqh. Kedudukan dan keutamaan sebuah ilmu tidak lepas dari tema, objek, tujuan yang dibahas besar kebutuhan, kekuatan dalilnya, serta maslahat yang dihasilkan. Semakin besar faedah, semakin tinggi pula kedudukannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum taklifi. Hukum taklifi menurut bahasa adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Di sini taklifi dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, tuntunan untuk perbuatan secara pasti, suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat ganjaran dan apabila ditinggalkan akan mendapat ancaman, itu disebut wajib. Yang kedua, tuntunan untuk memperbuatan secara tidak pasti, dengan artian perbuatan itu dituntut untuk dikerjakan, yaitu perbuatan yang dikerjakan oleh seorang mu'alaf dan mendapat ganjaran dan di sisi Allah, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat ancaman, itu disebut sunnah. Yang ketiga, tuntunan untuk meninggalkan secara pasti, yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh seorang mu'alaf maka ia akan mendapat ancaman dari Allah, dan apabila ditinggalkan ia akan mendapat tetapan oleh dalil dan mendapat pahala, itu disebut haram. Yang keempat, tuntutan untuk meninggalkan suatu larangan secara tidak pasti, yaitu suatu pekerjaan apabila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala, itu disebut makruh. Yang kelima, suatu yang memberikan kemungkinan untuk memulih secara atau meninggalkan. Jadi di sini tidak mendapat tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan, itu disebut mubah. Contohnya melakukan keburukan secara melakukan tahayul dan ibadah haji dan lain sebagainya. Kedudukan dan fungsi hukum taklifi. Yang pertama, kedudukan hukum taklifi. Kedudukan hukum taklifi dalam hukum Islam merupakan ketetapan dari Allah untuk sendiri. Yang kedua, fungsi hukum taklifi. Fungsi hukum taklifi sebagai berikut: sebagai rambu-rambu bagi umat Islam mengenai berbagai perbuatan yang boleh dan dilarang. Perbuatan sebaiknya ditinggalkan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari presentasi kelompok 5. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sebelumnya saya selaku ketua kelompok mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.